Saya akan membaca Efesus 4 ayat 25 sampai 32 secara bergantian dengan saudara sekalian. Saya ayat 25 dan seterusnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah orang-orang Kristen yang sudah mengenakan pakaian yang baru, pakaian kebenaran Kristus. Paulus berkata manusia baru dibaharui di dalam roh dan pikiran dia. Itu sebabnya dia mempunyai roh dan pikiran Kristus. Apa yang menjadi sifat-sifat Kristus pelan-pelan menjadi sifat dia juga. Penuh cinta kasih, kebajikan, keadilan, kebenaran, kemurahan. Sehingga otomatis pelan-pelan dia berpaling daripada kefasikan, supaya dikuduskan dan siap terus maju mengikut Tuhan dan dipakai untuk melayani dia. Tidak mungkin orang Kristen sambil melayani Tuhan, sambil terus hidup di dalam dosa. Tuhan tidak berkenan kepada dia. Paulus berkata manusia baru telah diciptakan untuk hidup dalam terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, kekudusan. Kontras sekali dengan karakter daripada orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Perintah Paulus sebelum ini untuk kita menanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Artinya orang-orang Kristen harus berkata tidak untuk praktek-praktek hidup yang berdosa. Dan mereka memberikan diri untuk hidup yang kudus. Kebiasaan buruk ditinggalkan. Kebaikan terus, kebiasaan yang baik ditumbuhkan. Orang Kristen dipanggil untuk menghentikan kelakuan yang menjadi karakter dunia yang jahat ini. Itu semua kita renungkan minggu yang lalu. Berubahlah kamu, karena kamu manusia yang baru. Caranya bagaimana? Salibkan manusia lama. Menyalibkan manusia lama itu memang sakit, nyeri. Tetapi itu bertujuan menghilangkan penyakit yang sesungguhnya jauh lebih parah. Itu sebabnya saudara-saudara, menjadi manusia baru berarti kita harus melakukan amputasi terhadap 4 hal yang Paulus tuliskan di dalam surat ini. Mari kita merenungkan 4 hal yang perlu kita amputasi. Yang pertama, buang dusta, berkata benar. Menjadi manusia baru berarti membuang dusta dan berkata benar. Itu yang pertama kali dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini adalah ciri yang pertama yang kita belajar bagaimana membuang manusia yang lama dan mengenakan yang baru. Buang dusta, bicara benar. Membuang sifat lama dan memakai sifat yang baru. Yang pertama, jangan berkata dusta tapi berkata benar. Apa artinya saudara? Berarti di sini Paulus mengetahui bahwa kebohongan itu adalah ciri yang mendominasi manusia lama.
Jadi waktu orang-orang di Efesus menjadi Kristen, mereka tidak boleh bawa kebiasaan lama ini ke dalam gereja. Lalu membaur dengan sesama anggota gereja, tetapi yang perkataannya dusta terus. Ini yang ciri pertama daripada manusia lama yang harus dibuang. Perkataan bohong harus dibuang sebagai manusia baru. Jadi orang-orang Efesus dinasihatkan, kamu sudah berbalik dari mengikut setan kepada mengikut Yesus yang adalah kebenaran. Jadi atas dasar inilah kamu harus berkata benar. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Zaman ini saudara, pesannya juga sama. Karena firman Tuhan itu kekal. Kalau firman Tuhan bicara kepada orang Efesus dulu begitu, jangan kamu bicara bohong. Kamu sudah jadi manusia baru. Berkatalah benar karena kamu sudah ikut Yesus yang adalah kebenaran. Sama juga zaman ini berlaku. Kita hidup di dalam budaya yang memancarkan penipuan dan kepalsuan. Tidak beda dengan zaman Efesus di mana Paulus hidup. Misalnya ada tukang roti, curiga bahwa petani yang biasa kirim mentega, sudah seminggu dicek ternyata beratnya kurang terus. Terbukti waktu dia timbang ternyata benar, saudara-saudara. Dia marah lalu bawa ke pengadilan. Tapi hakim membuang kasus ini. Kenapa saudara? Karena petani ini jelaskan sama Pak Hakim ini bahwa dia tidak punya timbangan. Jadi dia timbang, waktu timbang itu pakai roti. Jadi penyeimbangnya saudara-saudara. Inilah krisis etika yang sudah terus terjadi di dalam dunia kita. Orang Kristen berbisnis harus jujur. Kalau dilihat di media, saudara, produk ini itu bisa, misalnya saudara-saudara, produk ini bisa membuat badan Anda langsing di dalam seminggu dan sebagainya. Ini benar atau enggak, saudara-saudara? Saya tidak pernah meneliti ya secara riset, saudara sahabat gitu. Saudara mungkin lebih tahu. Tetapi orang Kristen berbisnis harus berkata benar. Orang Kristen jualan harus jujur. Tuhan tidak akan memberkati kalau kita berbohong, saudara-saudara. Satu produk bisa mereknya sama dengan yang asli. Termasuk packagingnya itu sama persis, saudara. Tapi isi kualitasnya begitu jelek minta ampun. Pantas harganya bisa murah begitu, saudara. Dibanding dengan aslinya. Itu orang bisa ketipu ketika membeli, saudara. Tulis saja ini KW. Kan kita jujur, saudara-saudara. Kebohongan sudah di mana-mana. Kita sudah terbiasa dengan banyak budaya kebohongan. Sampai sudah tidak sadar lagi, saudara. Sehingga kebohongan itu sudah menjadi teknik bagaimana bertahan hidup di dalam dunia ini. White lies, gray area. Tetapi Paulus menasehatkan gereja tidak boleh terbawa arus seperti itu. Paulus berkata, kita harus berkata benar. Kenapa dusta dilarang, saudara-saudara? Paulus tidak mengatakan alasan terbesarnya itu bahwa itu adalah dosa. Kamu dosa kepada Tuhan. Ya, itu memang benar, saudara. Pasti. Tetapi ia mengatakan di bagian surat ini bahwa itu adalah dosa terhadap tubuh Kristus. Di dalam Kristus kita harus memiliki solidaritas, saling mencintai, saling mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Saling ada timbal balik solidaritas itu. Karena Paulus bilang kita semua adalah sesama anggota. Kebohongan di antara sesama anggota membuat tubuh tidak berfungsi. Kebohongan itu seperti saudara-saudara tusukan yang mematikan kebagian paling vital di dalam tubuh Kristus. Karena kebohongan itu adalah porosnya, jantungnya daripada kerajaan kegelapan itu. Saudara kalau memperhatikan surat Yohanes, Yohanes menyebut dusta itu sebagai rohnya, semangatnya daripada anti-Kristus. Itu sebab tidak heran saudara. Kamu yang sudah manusia baru, buang itu. Karena itu semangat anti-Kristus. Waduh saudara, kita mau ikut Kristus kebenaran.
Itu semangatnya dusta. Antinya itu. Jadi ciri pertama kamu sudah jadi manusia baru, berkatalah benar. Karena Yohanes menyebutkan dusta itu sebagai semangat dari roh antikristus. Siapa pendusta itu? Dia itu adalah antikristus. Dan dusta tidak berasal dari kebenaran. Jadi bertolakan, saudara. Sangat bertolakan 180 derajat. Itu sebabnya Paulus berkata, buanglah dusta. Berkatalah benar. Jujur. Itu saja, murni. Sederhana, saudara-saudara. Manusia lama tidak mengenal kebenaran. Karena apa? Pengertiannya gelap. Tetapi orang Kristen kenal kebenaran. Kita sudah belajar mengenal Kristus. Roh dan pikiran kita terus dirubahkan. Bertumbuh di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bertumbuh di dalam kebenaran dan kekudusan. Orang Kristen melihat kebenaran, dunia penuh dengan dusta. Itu kebenarannya. Dunia penuh dusta, kamu jangan ikut. Tetapi kita tidak dikuasai oleh kebohongan. Saudara, terus dari minggu demi minggu kita diingatkan, kamu bukan dari dunia. Kamu sudah diambil dari dunia. Kamu sudah hidup yang baru di dalam Kristus. Kamu ditaruh kembali ke dunia. Justru untuk berkata yang benar. Karena Tuhan yang memanggil kita tidak bisa berbohong. Tuhan bisa segala hal dengan kuasanya mengerjakan luar biasa, saudara-saudara. Mencipta hanya dengan satu kata. Tapi dia tidak bisa kerjakan satu hal. Berdusta. Dia tidak bisa berdusta. Itulah Allah yang kita ikuti. Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan adalah terang. Tidak ada kegelapan sama sekali di dalam dirinya. God is light. Dan sebaliknya Yohanes, tidak ada kebenaran di dalam iblis. Dia adalah bapa segala pendusta. Kita ikut siapa, saudara? Kalau kita ikut Yesus, kita pasti membuang dusta, berkata benar. Di dalam setiap aspek di hidup kita. Jikalau kita ikut setan, dia adalah bapaknya pendusta. Pasti kita rajin mendustai orang lain. Saudara-saudara, kita mengingat dosa masuk karena dusta. Saya akan mati. Tidak, kamu tidak akan mati. Makan saja buah itu. Iblis adalah bapa semua pembohong. Saudara-saudara, ingat Ananias Safira. Dari gereja mula-mula Tuhan sudah mengingatkan supaya ini tidak terus terjadi. Dari gereja terus ratusan tahun, sudah ribuan tahun. Jangan ada dusta di antara sesama anggota tubuh Kristus. Lihatlah Ananias dan Safira. Petrus berkata, saudara-saudara, iblis sudah menguasai hatimu untuk berdusta kepada Roh Kudus. Mereka langsung mati. Saudara-saudara, seketika itu juga they are dead. Ini menjadi peringatan kepada gereja Tuhan. Saudara-saudara, jikalau tidak hidup yang dikuasai dosa, itu salah satu tanda paling menonjol adalah berdusta. Karena iblis adalah bapaknya. Jadi salah satu ciri yang paling mendominasi hidup kita, bahwa kita masih hidup di dalam manusia lama, adalah berbohong. Saudara-saudara, jika kita berdosa, kita tidak mau orang tahu. Maka kita berdusta menutupi dosa itu. Ini terus efeknya seperti snowball itu. Jikalau kita sudah berbuat dosa, tidak ada orang Kristen tidak berdosa, saudara. Tetapi nutupin dosa. Terus berusaha menutupi dosa dengan berdusta lagi, menutupi dosa selanjutnya. Terus efeknya berjalan. Bertambah seperti bola salju. Akhirnya hidup kita dikuasai dosa semuanya. Dimulai dari dusta yang kecil. Sesama menjadi curiga, gereja menjadi tidak bahagia karena dusta. Tuhan berkata kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak.
Itu artinya, saudara-saudara. Sesimpel itu. Selebihnya itu dari setan. Artinya kalau ya, juga harus benar. Kalau tidak, juga harus benar. Memang tidak. Saudara-saudara, kita sering terbiasa sedikit-sedikit janji. Janji ya. Kenapa harus janji, saudara-saudara? Kalau memang biasanya selalu ngomong jujur. Saudara, anak-anak itu polos ya. Anak-anak itu, saudara. Kalau kamu mau bantu mama cuci piring ya, nanti papa beliin es krim. Ya. Lalu si anak tuh bilang, janji ya, Pak. Kenapa, saudara? Karena anak kecil itu polos. Dia bilang seperti itu karena dia tidak percaya omongan papanya 100%. Karena mungkin dulu pernah, saudara-saudara, dibantu. Tetapi udah bilang mau beliin es krim, gak jadi. Maka anak ini belajar, saudara-saudara. Dia tahu. Untuk mencari terus yang namanya sesuatu janji itu apa. Sebenarnya kalau kita selalu berkata benar, tidak perlu ditambah embel-embel janji. Kita ngomong apa, anak-anak harus tahu, papa pasti tidak bohong. Ya, ya. Tidak, tidak. Itu pendidikan Kristen yang awal. Saudara-saudara, anak-anak diajar takut kepada Tuhan, berkata benar. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Ini juga yang harus dibiasakan di dalam gereja Tuhan. Kalau kita menjadi mengajar, mendidik anak-anak kita, lalu mereka bertumbuh menjadi anggota tubuh Kristus yang senantiasa berkata benar. Karena kita menjadi teladan bagi mereka. Tuhan yang panggil kita untuk kenakan manusia baru adalah Tuhan yang tidak pernah bohong. Intinya Tuhan mau mengajarkan bahwa kita semua harus berkata benar. Kita harus mengajar anak-anak untuk menjadi akurat. Ya, ya, tidak, tidak. Sehingga tidak ceroboh tentang kebenaran. Kita harus mengembangkan akurasi, ketepatan, saudara, di dalam bicara. Kebenaran. Karena kita adalah anak-anak Allah yang tidak bisa berdusta. Paulus berkata, buanglah dusta. Berkatalah benar. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Maka dengan itu kita terbukti adalah manusia yang baru. Saudara seiman, sesama anggota tubuh Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, ciri daripada manusia yang baru adalah kalau marah jangan berbuat dosa. Berarti bukan tidak boleh marah. Rasul menasehatkan kita kalau marah jangan berbuat dosa. Ini bicara hidup yang terbebas dari kemarahan sebetulnya. Paulus berkata jangan biarkan matahari itu terbenam ketika kamu masih marah. Dan jangan biarkan iblis mendapat kesempatan. Paulus berkata di dalam amarahmu jangan berbuat dosa. Ini diambil dari Mazmur 4 ayat 4. Di mana menunjukkan ada kemarahan yang tepat, saudara. Kemarahan yang baik. Kemarahan yang dikuduskan. Kemarahan terhadap dosa. Kemarahan terhadap ketidakadilan. Ketidakkudusan. Marah. Tuhan sendiri terkadang murka. Yesus marah ketika dia membersihkan bait suci itu. Jika kita meneladani Tuhan, terkadang kita akan marah juga, saudara-saudara. Kita membutuhkan kemarahan kepada dosa. Kemarahan yang tepat adalah tanda kita sudah bertumbuh di dalam kehidupan spiritual dan rohani kita sehat. Bukan sebaliknya, saudara. Tetapi marah itu terhadap hal yang memang berdosa, yang memang tidak adil. Itu kemarahan yang tepat. Tetapi Rasul menasehatkan kita di sini, saudara. Tetapi di dalam kemarahan kita, kita harus sangat berhati-hati. Karena kemarahan itu seringkali mengarah kepada dosa. Yang akan memberikan kesempatan kepada iblis. Kemarahan itu bisa dengan mudah membuka pintu bagi godaan setan. Saudara ingat Kain. Karena iri dia marah kepada adiknya. Tuhan suruh tutup pintu kemarahanmu. Dosa sudah mengintip di situ. Dia malah buka.
Saudara-saudara, kemarahan jikalau terus dibuka, kita terbiasa marah, itu dengan sendirinya membuka pintu bagi godaan setan. Kemarahan bisa menjadi begitu emosional, saudara. Sehingga kita bisa hilang kontrol terhadap diri. Padahal salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Ini sangat bertolak belakang. Firman Tuhan mengajarkan kita kuasai dirimu. Itu adalah ciri orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya. Menguasai dirinya. Tetapi orang yang membuka pintu bagi marah itu bisa sampai teriak-teriak itu. Tidak ada kontrolnya, saudara. Kemarahan bisa menjadi kekerasan sama seperti Kain terhadap Habel. Marah suci karena dosa itu adalah kemarahan yang tepat. Tetapi tanpa penguasaan diri itu menjadi violence. Kekerasan yang tidak ada kendalinya. Bisa ada KDRT di dalam keluarga. Kenapa, saudara? Karena saudara terbiasa marah. Membuka pintu bagi kemarahanmu. Sehingga iblis mengambil kesempatan itu. Bagaimana cara kerjanya, saudara? Hal seperti ini. Ini biasanya dimulai dengan kemarahan yang sehat. Terhadap kesalahan. Mengkritik kesalahan. Sehat. Baik terhadap dosa, baik kepada orang lain, mungkin kepada diri kita sendiri. Kita benar-benar, saudara, membenci dosa. Tetapi jika kemarahan itu dipelihara, saudara-saudara, di dalam hati dan pikiran kita, maka itu menjadi mendidih. Terus. Bisa menjadi kepahitan. Saudara-saudara ingat, Tuhan itu bisa marah, tapi Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu penuh cinta kasih. Dia tidak selalu marah. Dia panjang sabar, saudara. Itulah kita juga harus begitu yang ikut dia. Bukan sudah marah sekali orang nurut sama kita, biasain terus marah, menunjukkan wibawa kita. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Jikalau kita benar-benar membenci dosa, mulainya marah, tetapi dipelihara, dibiasakan terus mendidih menjadi kepahitan. Penulis Ibrani berbicara akar yang pahit ini akan membuat kerusuhan, mencemarkan orang lain. Karena kecemaran, kepahitan itu merusak jiwa kita sendiri. Yesus, saudara-saudara, di dalam Matius 5, kemarahan yang terjadi karena seperti itu, menjadi kebencian kita terhadap orang-orang tertentu, saudara-saudara. Menjadi makin besar. Dan kita bisa menjadi bersalah seperti pembunuhan. Berapa banyak dari kita yang menggerogoti jiwa kita sendiri, saudara, dengan kemarahan yang tidak terkendali. Itu sebab Paulus berkata, kamu manusia baru, hai orang-orang Kristen, jangan biarkan matahari terbenam sebelum saat kamu masih marah. Jangan biarin matahari turun saat kamu masih menyimpan kemarahan di dalam hatimu. Hari kemarahan itu harusnya menjadi hari kita selesaikan. Hari kita menghadapi itu. Matahari terbenam, kita pergi tidur, beres. Membiarkan kemarahan sampai matahari terbenam, itu berarti kita masih marah sampai tidur. Bayangkan, saudara. Sampai kita mau istirahat di dalam Tuhan pun, masih simpan kemarahan kepada orang lain. Itu tidak boleh. Jangan ambil bantalmu. Jangan baringkan dirimu di atas bantal dan ranjangmu itu. Sebelum kamu memadamkan kemarahan di dalam hatimu. Kita membawa kemarahan kita yang tidak terselesaikan. Kenapa, saudara? Itu memberikan kesempatan kepada setan. Untuk menanamkan di dalam hati dan pikiranmu kemarahan yang akhirnya menjadi sesuatu kepahitan. Terus digoreng, dimasak oleh setan di dalam bawah sadarmu. Menjadi seperti Kain yang akhirnya membawa batu pukul adiknya sendiri. Tutup pintu itu. Jangan biarkan kemarahan menguasai kita. Saudara-saudara, kehidupan yang penuh dengan kemarahan, sebuah gereja yang penuh dengan orang-orang pemarah, itu sangat mendukakan roh. Roh Kudus tidak akan bisa bekerja, saudara-saudara, di dalam hati orang yang penuh dengan kemarahan. Tidak bisa menguasai dirinya. Saudara masih ingat orang Kristen itu, hendaklah kamu penuh dengan roh.
Rasul Paulus pada saat itu juga menasihatkan apa? Kamu jangan minum anggur sampai mabuk. Ini berhubungan dengan kendali. Bagaimana kamu mengendalikan diri sehingga roh itu bisa memakai kamu bekerja. Kalau kamu bisanya marah-marah tidak terkendali, Roh Kudus tidak akan bekerja. Saudara-saudara, ini terjadi di dalam sejarah. Saudara kenal namanya D.L. Moody, seorang penginjil yang besar. Dia berkata begini, saudara, saya ingat mengunjungi satu kota. Saya bawa penulis lagu saya. Kalau seorang pengkhotbah, saudara-saudara di dalam kebangunan, mereka biasa mengajak penulis lagunya. Seperti Ira Sangke, ya saudara-saudara, dan yang lain-lainnya. Untuk supaya mereka menyaksikan. Seperti Pak Tong itu bawa kapin, itu membawa orang-orang. Baik itu orang ngerti musik, supaya digugahkan. Bagaimana orang dibangunkan oleh Tuhan. Dan mereka bisa menulis lagu. Yang diberikan bakat ini dituliskan lagunya, saudara-saudara. Dan saat itu Ira Sangke berdua bersama D.L. Moody pergi mengunjungi sesuatu kota. Dia berkata begini, saudara, selama 1 minggu, kenapa? Kami merasa seolah-olah tawar hatinya. Seolah-olah kami hanyalah berjalan-jalan di tempat, saudara, buang-buang waktu. Tidak ada kuasa di dalam rapat yang diadakan. Akhirnya satu hari, saudara-saudara, Roh Kudus berbicara kepada Moody begini. Mungkin ada seseorang yang menyimpan kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak mau mengampuni. Dia bicarakan itu di dalam rapat itu, saudara. Dengan pimpinan sinode semua. Mungkin di antara saudara semua, ada yang menyimpan kemarahan di dalam hatinya. Yang tidak bisa hidup mengendalikan dirinya. Tidak mau mengampuni saudaranya. Waduh, saudara. Ketua panitia rapat langsung bangun, saudara-saudara di situ. Itu duduk di sebelah Moody. Dia bangun, bangkit, tinggalkan rapat itu, saudara. Di hadapan semua orang. Itu panah, itu seperti mengenai jantungnya dia. Dia ternyata memiliki sesuatu masalah, saudara. Dengan seseorang selama sekitar 6 bulan. Lalu dia pergi itu untuk mencari orang itu. Dan meminta mohon ampun, saudara. Memaafkan orang itu. Mereka berpelukan saling mengampuni. Lalu dia datang kembali kepada rapat itu dengan air mata, saudara-saudara. Dan berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Engkau pernah diutus datang ke tempat ini. Saudara-saudara. Kita harus mengatasi kemarahan kita. Demi jiwa kita sendiri. Dan kehidupan gereja. Roh Kudus bekerja di dalam jiwa orang yang bisa mengendalikan dirinya. Bisa menguasai dirinya. Sebab roh adalah salah satu penguasaan diri. Buah roh adalah kuasai dirimu. Jangan kamu dikuasai kemarahan. Itu sebab jangan mudah saudara terprovokasi. Provok oleh sesuatu yang sebetulnya tidak perlu marah. Jadi marah, saudara. Sesuatu yang tidak berjalan sesuai pikiran kita, marah. Orang sedikit salah, marah, saudara. Itu terbiasa. Kemarahan sudah ditanamkan di dalam dirinya. Itu yang Paulus bilang, jangan kamu marah lalu berbuat dosa. Buanglah sifat kemarahan. Jangan kamu tanamkan sifat itu di dalam dirimu. Saudara-saudara, itu kemarahan karena egois, karena pikirannya sudah terganggu. Ini yang memberi kesempatan kepada setan. Kemarahan itu membuka pintu bagi setan masuk. Sehingga akal sehat menjadi tertutup. Sehingga bisa menjadi teriak-teriak seperti orang kerasukan. Saudara-saudara. Ini marah bukan karena prinsip kekudusan. Bukan karena kebenaran. Ini marah karena dosa. Biarlah kita belajar menguasai diri kita. Sehingga Roh Kudus bisa bekerja memakai kita di dalam hidup ini. Memimpin hidup kita. Membuat keluarga menjadi stabil. Membuat gereja Tuhan menjadi hidup. Jangan tidur sebelum padam amarah di hati saudara. Jangan tidur sebelum padam amarahmu. Selesaikan hari itu. Jikalau tidak, kemarahan itu akan menjadi kepahitan dan kebencian. Paulus berkata, apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena kita adalah manusia baru. Anak-anak Allah yang panjang sabar. Penuh cinta kasih. Saudara masih ingat pesan daripada minggu lalu? Setiap bangun tidur, ingatkan dirimu.
Saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Saya akan berbuat seperti layaknya sifat Kristus di dalam diriku. Bangun pagi, saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Saya adalah milik Kristus. Saya hidup menyelesaikan rencananya hari ini. That is a new creation in Jesus Christ. Yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu diamputasi adalah soal pencurian. Paulus mengatakan jangan mencuri. Kamu harus bekerja. Paulus berkata di ayat 28, dia yang mencuri jangan mencuri lagi. Karena kamu sudah menjadi manusia baru. Tetapi apa? Kamu harus kerja. Melakukan sesuatu yang berguna dengan tanganmu sendiri. Agar kamu memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Selalu kerja untuk mereka yang membutuhkan. Melayani sesama. Prinsipnya selalu sama, saudara. Kasihi Tuhan dan sesamamu. Jangan sarana menjadi tujuan. Selalu ingat prinsip dari Agustinus ini. Kalau sarana Tuhan berikan bisnis yang baik, bisnis yang sukses, lalu saudara bergelimang di dalam sarana itu. Menjadikan bisnismu tujuanmu, silakanlah engkau. Tetapi pakailah keuntungan di dalam bisnismu untuk berguna bagi kemajuan rohani orang lain. Saudara-saudara, ingat tujuan. Sarana diberikan Tuhan untuk tujuan kepada Kristus Yesus. Kemuliaan Dia. Tidak pernah sarana menjadi tujuan itu sendiri. Sarana diberikan untuk tujuan kemuliaan Christ Jesus. Ada seorang pendeta Inggris, saudara, waktu berkhotbah di pemakaman karyawannya. Karyawannya mati saat itu. Dia pergi pimpin kebaktian penghiburan, saudara-saudara, untuk karyawan yang sangat dia kasihi. Yang sudah mengikuti dia berpuluh-puluh tahun, saudara-saudara. Itu saat dia berkhotbah, saudara, semua orang yang ikut di situ kagetnya luar biasa. Dengan kalimat-kalimat dari pendeta ini, saudara. Ketika apa kaget itu, saudara? Ketika dia cerita apa yang sudah dia rahasiakan selama 30 tahun. Yang adalah pertemuan pertamanya dengan karyawannya ini, saudara. Yang pada waktu itu pria itu masih seseorang perampok. Lalu bertemu dengan pendeta ini, saudara. Pendeta ini berbicara dengan dia. Dengan susah payah doakan dia, saudara. Supaya akhirnya bertobat. Pendeta ini tawarkan kerjaan yang jujur. Kamu kerja yang benar. Kerja yang jujur. Kepada perampok itu. Datang ke gerejaku. Kerja dengan jujur. Dan inilah yang dilakukan perampok itu. Dia menjadi orang Kristen yang taat. Dan karyawan yang setia. Waktu pendeta itu khotbah kaget semuanya. Ternyata pendeta ini merahasiakan masa kelamnya daripada karyawan yang dia cintai itu. Saudara, orang itu bisa berubah. Amin. Karena kuasa dari Roh Kudus. Orang yang tadinya suka mencuri bisa berhenti. Malah senang membagi. Karena kuasa dari Roh itu. Saudara bukan yang saudara lagi. Saudara terus diproses menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya orang yang seperti karyawan tadi. Itu menghidupi nasihat daripada Paulus. Di dalam ayat 28. Orang yang mencuri, jangan lagi ia mencuri. Tetapi baiklah ia kerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Saudara, pencurian itu bisa banyak caranya. Kita bisa berkata, oh saya tidak curi uang, Pak. Memang, saudara. Tapi kita bisa curi waktu. Kita bisa curi ide orang lain. Curi apapun, saudara-saudara. Itu pencurian. Kita mencuri dari Tuhan ketika kita gagal menyembah Dia dengan kekudusan dan sesungguhnya. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika kita diberikan bakat, lalu kita menelan pujian orang. Waduh, manis kepada jiwaku. Inilah kehebatanku, Tuhan. Ini sudah mencuri kemuliaan dari Tuhan. Kita mencuri dari majikan kita ketika kita membuang waktu. Harusnya kerja cicet terus. Harusnya kerja ngobrol terus. Setiap hari tinggalkan kantor.
dengan lebih awal daripada waktunya. Kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. That is stealing. Jika kita berbisnis, kita bisa mencuri dengan membebankan biaya yang berlebihan untuk apa yang kita bikin atau untuk pelayanan yang kita berikan kepada orang lain. Kita mencuri jika kita menjual produk yang lebih rendah lalu pura-pura lebih baik daripada yang seharusnya. Kita mencuri dengan meminjam lalu pura-pura tidak kembalikan. Kita mencuri merusak reputasi orang lain. Kita mencuri dari diri sendiri ketika kita sudah sia-siakan waktu, talenta, sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Oh Tuhan, siapa yang bisa lepas dari pencurian seperti ini? Saudara-saudara, kita harus datang bersimpu di kaki Tuhan, memohonkan kekuatan dari Roh, supaya kita berhenti mencuri. Kita selalu memberikan yang terbaik kepada Dia. Paulus mengajarkan di sini mencuri adalah mengambil barang yang bukan milik kita. Atau tidak melakukan apa-apa, saudara. Sehingga orang lain harus menjaga kita, kita mampu menjaga diri kita sendiri. Jadi bisa aktif ataupun pasif, saudara. Itu sebab Paulus menasehatkan kita untuk melawan sikap tidak jujur atau malas seperti itu dengan apa, saudara? Bekerja. Bekerja, melakukan sesuatu yang berguna dengan tanganmu sendiri. Paulus menyuruh kita kerja bukan dengan tujuan membangun harga diri kita. Atau dengan bekerja keras kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan, menikmati kehidupan yang lebih baik. Tetapi sebaliknya Paulus mengatakan supaya kita memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Betapa mulianya firman Tuhan, saudara. Lain dengan pikiran kita, termasuk saya. Bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ada orang yang tidak punya apa-apa karena mereka tidak mau bekerja. Mereka tidak layak menerima pemberian itu. Tetapi ada orang lain yang benar-benar tidak punya kekurangan. Bukan karena mereka tidak mau kerja. Tapi mereka betul-betul punya kebutuhan itu. Itu orang yang dimaksud Paulus. Dan orang ini tidak menggembar-gemborkan kekurangannya, saudara. Tetapi dengan roh sesama gereja kita saling mengetahui. Siapa yang berkebutuhan, kita membantu mereka. Kita bekerja untuk membantu mereka yang membutuhkan. Paulus mengajarkan kita untuk membebaskan diri kita dari apa, saudara? Ketamakan. Ini untuk saya, ini untuk saya. Saudara-saudara, bebaskan diri dari kerakusan, ketamakan itu. Kalau Calvin itu bahasanya, saudara, manusia itu selalu inginnya, saudara, meraup banyak hal untuk dirinya sendiri. Dengan bakat yang Tuhan berikan itu. Tidak ada sedikit pun sisihkan untuk orang lain. Semua buat dirimu. Paulus menasehatkan jangan kamu tamak. Bebaskan dirimu dari kerakusan akan uang itu. Dan bekerja keraslah sehingga kita dapat berbagi dengan murah hati dengan orang lain sesama tubuh Kristus. Saudara-saudara, ini tidak lepas dari mendukakan Roh Kudus. Semua hal ini diamputasi supaya kita tidak mendukakan Roh. Karena gereja yang menyenangkan Roh Kudus adalah gereja yang seperti gereja Makedonia. Saya bacain untuk saudara. Itu di dalam 2 Korintus 8. Paulus berkata seperti ini, saudara, di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Wah, cinta kasih, anugerah, firman terus diberitakan. Kamu sudah mendapatkan karunia besar daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara meneruskan seperti ini. Selagi kamu dicobai dengan berat di dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Oh saudara-saudara, bagaimana roh itu menggerakkan hati kita
untuk mengikut teladan gereja Makedonia ini. Meskipun kekurangan, meskipun miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Karena mereka yang sudah mendapat kemurahan dari Kristus sendiri. Dijadikan manusia baru, kamu harus kaya dalam kemurahan. Paulus melanjutkan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, saya kalau mengingat firman seperti ini, saya tidak pernah lupa apa yang Bapak Stephen Tong katakan selalu. Terus menancap di hati saya. Jangan kamu tertipu oleh fenomena apa yang orang berikan di luar. Lihat sisanya di bank ada berapa. Saudara-saudara, itu janda miskin itu. 2 saja keping itu. Tapi itu jauh lebih besar daripada semua karung yang diberikan oleh Farisi. Saudara-saudara, karena apa? Itu semua sisanya. Dia tidak punya apa-apa lagi. He gives everything. Saudara-saudara, kiranya Tuhan mengampuni kita. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Anehnya saudara. Bukannya jangan. Kenapa harus saya? Malahan mendesak Paulus. Saya harus berbagian di dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Terpujilah nama Tuhan senantiasa saudara. Yang memberikan kita teladan yang baik melalui gereja di Makedonia. Paulus berkata jangan mencuri. Jangan tamak. Jangan rakus terhadap berkat Tuhan. Tetapi bekerja keraslah untuk melayani sesama anggota Kristus. Karena kita adalah manusia baru yang terus dibarui dengan sukacita. Yang meskipun di dalam kekurangan, tetapi kaya di dalam kemurahan. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa. Yang terakhir, saudara-saudara. Sebagai manusia baru kita harus mengamputasi pembicaraan kita. Ini yang terakhir, jangan kamu bicara kotor. Pakailah perkataan yang baik. Terakhir Paulus menasehatkan kepada kita semua saudara supaya perkataan kita membangun orang lain. Dia berkata jangan sampai keluar perkataan kotor dari mulutmu. Tetapi hanya yang baik untuk membangun orang lain. Always edify others. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Supaya bermanfaat bagi mereka yang mendengar. Membangun, bermanfaat bagi mereka yang mendengar. Bahasa yang digunakan Paulus itu sangat deskriptif saudara-saudari dalam hal ini. Pembicaraan yang kotor secara letterlek, secara harfiah itu berarti busuk. Kotor itu berarti busuk saudara-saudara. Bahasa aslinya ini artinya merusak. Itu digunakan untuk buah. Saudara tahu buah? Buah membusuk. Seperti itulah perkataan kotor kita. Punya pengaruh yang merusak. Paulus di sini menulis perkataan kotor ini termasuk perkataan yang cabul. Tetapi penekanannya adalah pada perkataan yang melemahkan orang lain. Karena dia menasehati kita berkatalah yang baik untuk membangun. Justru di dalam bahasa aslinya perkataan kotor itu justru merusak dan melemahkan. Membuat orang lain kecewa dan percakapan yang keluar dari hati kita. Termasuk yang senang melihat kelemahan orang lain. Dan perkataan-perkataan semacam inilah yang Paulus katakan itu perkataan yang merusak. Yang kotor. Yang membuat orang lain kecewa. Membuat orang lain putus asa menjadi lemah. Kamu berkata membawa kebusukan. Terus melemahkan orang. Dan kontras dengan perkataan yang baik.
Perkataan yang baik itu yang menolong, yang membangun, yang membangkitkan semangat orang lain. Saudara-saudara, seseorang yang terlibat di dalam percakapan, itu bisa seperti ini, saudara. Seseorang yang terus menanamkan kerusakan, kebusukan itu. Ada seorang budak, saudara, yang masukin terus racun ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya seluruh tubuhnya itu begitu penuh racun. Sehingga nafasnya itu membuat bunga menjadi layu. Itu ada orang Kristen itu yang tanpa sadar, saudara, menjadi seperti ini. Terus menanamkan perkataan yang buruk. Baik ketika dia bicara dengan dirinya sendiri, terus keburukan, keputusasaan, kelemahan dia tanamkan. Waktu keluar, itulah nyatanya. Melayukan yang hidup. Saudara-saudara, perkataan kotor, perkataan yang melemahkan orang lain keluar seperti bernafas. Ini celaka. Ini sifat yang lama. Kita bukan lama. Kita sudah mengadakan manusia baru di dalam Kristus. Kita tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita menafaskan kebenaran, keadilan, kesucian. Perkataan kita membangun, menguatkan orang lain, saudara-saudara. Pembicaraan yang merusak itu tidak boleh menjadi bagian dari hidup orang Kristen yang sudah menjadi manusia baru. Ini nasihat Paulus yang terakhir, saudara. Agustinus berkata begini, saudara. Kepada nasihat Paulus yang keempat itu dia catat di dalam kertas. Lalu dia gantungkan di dinding ruang makannya. Supaya setiap kali makan, saya sudah terima berkat. Saya ingat, yang keluar harus yang membangun. Saya sudah terima, yang keluar harus membangun. Agustinus. Bapak gereja salah satu terbesar. Menggantung kalimat ini. Jangan perkataan kotor keluar dari mulutmu. Hendaklah perkataan yang baik, yang membangun orang lain. Gantung di dinding meja dinner dia. Agustin. Teks kita, saudara-saudara, firman Tuhan ini memberikan kesimpulan. Bahwa kita harus bicara hanya apa yang berguna dan membangun orang lain sesuai kebutuhan mereka. Agar hal itu menjadi faedah bagi mereka yang mendengarkan. Paulus mengajarkan bahwa kita harus berbicara sedemikian rupa sehingga kata-kata itu menjadi kendaraan bagi kasih karunia Tuhan, bagi anugerah Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan bisa sampai ke telinga orang? Ya melalui kata-kata kita. Itu vehicle-nya. Itu kendaraannya. Perkataan kita. Supaya cinta Tuhan, anugerah Tuhan, kebenaran Tuhan sampai ke telinga orang lain. Kita harus bicara perkataan yang membangun orang lain. Paulus di dalam suratnya yang lain kepada Kolose 4 ayat 6 berkata begini, saudara. Ini menjadi penjelasan. Apa sih pembicaraan yang membangun itu kayak bagaimana? Rasul menjelaskan di dalam Kolose 4:6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Ini saudara. Jangan hambar ini di dalam terjemahan lain berarti harus dikasih garam. Kata-kata yang kita ucapkan harus dipakai garam. Apa saudara? Jadi dulu itu banyak orang Yahudi, saudara, Yunani yang menjadi Kristen. Ini nasihat buat mereka supaya jangan sampai perkataan mereka itu menjadi sandungan bagi orang yang belum Kristen. Pakaikan garam. Supaya kata-katamu penuh kesaksian yang membangun. Bukan menjadi sandungan. Artinya kata-kata kita itu mengandung ingredients-nya. Bijaksana dan kasih. Artinya kalimat yang kita utarakan itu menolong orang lain, membangun orang lain. Nah garam itu juga saudara-saudara mengandung sifat yang namanya mengawetkan. Karena garam itu bersifat mengawetkan. Maka itu menghambat pembusukan. Zaman dulu tidak ada kulkas, saudara-saudara. Lemari es, nggak ada.
Jadi daging itu pasti cepat rusak kalau ditaruh berhari-hari di luar. Gimana caranya saudara? Satu-satunya bikin daging tidak rusak, harus dikasih garam. Direndam di air garam. Sampai hari ini kadang kita masih melihat di daerah-daerah yang terpencil. Misionaris datang ke daerah itu saudara yang begitu panas. Dan di situ mereka pakai garam. Jaga daging, jangan sampai rusak. Paulus berkata perkataan kita harus dipakaikan garam. Perkataan kita harus memelihara orang lain. Sifatnya itu bukan menghancurkan, tapi memelihara orang lain. Membangun semangat mereka. Di dalam Amsal 12 ayat 18 saudara seperti ini. Lidah orang bijak membawa kesembuhan. Bukan kerusakan, bukan kebusukan, tapi kesembuhan. Itu sebabnya saudara berhenti mengeluarkan kalimat yang jahat. Karena itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan asalnya. Tetapi perkataan kita sebagai manusia yang baru selalu menebarkan kebaikan, membangun orang lain. Perkataan kita ini saudara-saudara sangat erat dengan lidah. Lidah kita begitu kecil, tetapi punya fungsi yang luar biasa. Lidah bergetar menghasilkan bunyi. Dan bunyi itu bisa dimengerti oleh rasio kita, saudara. Coba tanya, Luther bilang kepada para filsuf yang hebat-hebat itu. Yang mengandalkan akademik yang tinggi. Ask them. Bagaimana lidah mengeluarkan bunyi yang bisa dimengerti manusia. Then they are like dumb people. Maka mereka seperti orang bodoh yang tidak bisa menjawab. Tapi firman Tuhan kasih jawaban. Lidah orang bijak mengeluarkan perkataan yang baik, yang membangun saudara-saudara. Lidah yang bergetar menghasilkan bunyi yang bisa dimengerti oleh rasio manusia. Dan menghasilkan perasaannya. Kenapa kita bisa bicara saudara manusia bisa ngerti? Kalau alat musik dipukul saudara-saudara, itu piano by the way itu alat musik percussion. Saudara-saudara karena dia dipukul. Itu kenapa kalau dipukul, saudara, gitar dipetik, meskipun ada nada, ada volume keluar, tapi kita tidak bisa ngerti, kamu ngomong apa sih? Alangkah lidah kita itu dicipta Tuhan dengan bijaksana Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Alat musik itu, saudara, meskipun bagaimana hebatnya, tetap tidak boleh menutupi suara manusia yang menyanyikan firman Tuhan. Sehebat apapun pemain musik sebagai pengiring harus merendahkan diri dan hatinya supaya mengontrol volumenya, tidak menutup pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, meskipun alat musik itu ada tempatnya. Wah saudara, kalau meneliti teologi Martin Luther, ini hebat sekali dia. Jauh lebih kaya daripada Calvin di dalam pembahasan tentang seni, khususnya musik. Karena alat musik itu ada tempatnya. Apa saudara si Martin Luther bilang ini? Dia bisa mengeluarkan bunyi meskipun tidak dimengerti oleh rasio kita. Tetapi bunyi itu memiliki keindahan yang suara manusia tidak bisa menyainginya. Saudara-saudara, tetap ada tempatnya di dalam gereja. Itu maksudnya. Biola bisa dipakai, cello, piano, gitar, semua memuji, menyembah Tuhan, saudara. Tetapi karena lidah kita membunyikan firman, itu sebab ordernya harus ditempatkan yang lebih tinggi. Karena dia membawa firman. Itu sebab saudara di gereja kalau ada kur dan ensemble harus kur didahulukan. Karena bagaimanapun dia membawa firman Tuhan yang membangun jemaat. Itu prinsipnya. Saudara-saudara. Dan alat musik itu menghasilkan suara manusia, saudara-saudara. Menghasilkan satu bunyi, satu suara. Tetapi manusia dengan lidahnya bukan hanya menghasilkan suara dan bunyi, tetapi bahasa. Bahasa yang bisa dimengerti. Maka suara dan bahasa itu ada bedanya. Kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara, puji Tuhan. Karena dia menurunkan dirinya sendiri menjadi firman yang bisa dimengerti oleh kita. Saudara-saudara, kenosis daripada Tuhan Yesus.
selalu merendahkan dirinya supaya dia bisa dimengerti oleh orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara, karena suara itu berbentuk bahasa, menjadi firman yang bisa dimengerti oleh manusia, betapa luar biasanya Tuhan mencintai kita. Yang dia selalu mengoreksi firman-Nya, selalu membangunkan kita. Itu sebabnya saudara, kalimat-kalimat yang tidak bijaksana, kalimat yang kotor, kalimat yang merusak, itu seperti suara yang tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada arahnya untuk menuju kepada sesuatu kerohanian yang lebih baik. Itu seperti bunyi, suara, seperti keributan yang tidak dimengerti. Saudara-saudara, kata-kata yang kotor melemahkan orang lain, membuat keributan, mengacaukan orang. Paulus berkata, jangan bicara kata-kata kotor. Karena orang seperti itu bicara ribuan kalimat yang tidak ada membangun, tidak ada maknanya. Jadilah orang yang tidak terlalu banyak bicara, saudara-saudara. Tetapi kalimat kita itu mendalam dan maknanya itu membangun orang lain. Saudara, berapa banyak perkataan kita keluarkan di dalam sehari? Saya pernah riset, hitung saudara. Ada survei bilang perempuan itu 20.000 kata per hari. Saudara-saudara, laki-laki berapa saudara? 7.000. Kalah 13.000. Saudara-saudara, luar biasa. Ya, saya tidak meneruskan, saudara-saudara. Di dalam banyak bicara, ya, firman Tuhan itu memberikan kita tahu apa, saudara. Amsal itu 10 ayat 19. Pasti ada salahnya. Itu loh. Jadi saudara-saudara, hati-hati gitu ya. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kita, ada bicara. Ya sudah, tahan. Ya, doakan dulu. Gitu. Gumulkan dulu dengan Tuhan. Haruskah saya bicara ini? Ya, jangan. Ya saudara-saudara, karena di dalam banyak bicara itu pasti ada salahnya. Karena ada yang belum digumulkan dalam doa sehingga suami istri tengkar. Tidak sehati. Ada yang belum kamu sendiri doakan kepada Tuhan. Kamu sudah langsung saja mengumbar. Saudara-saudara, bicarakan sendiri kepada Tuhan. Lalu bicara kepada manusia. Coba saudara, kalau saja yang 20.000 itu saudara, itu menjadi tulisan. Wah saudara, itu bisa kaget sekali loh. Setiap hari mau malam tidurkan kepala kita lihat. Banyak kelembaran saudara. 20.000 ini ngomong apa saja saya. Saudara, dibaca lagi coba, mau nggak? Kok tidak sadar ya saudara bisa bicara seperti ini? Jadi saudara tidak perlu terlalu banyak bicara. Bicara hanya kata-kata yang baik, yang membangun. Difilter dulu. Bahasa itu saudara terbentuk dari suara yang dihasilkan oleh lidah. Menjadi bunyi yang bisa dimengerti. Paulus di dalam karunia pertama menempatkan bahasa menjadi ordernya. Saudara. Berkata-kata dengan hikmat. Itu satu karunia yang paling tinggi. Karena pentingnya kata-kata kita, saudara-saudara. Satu kalimat yang kita utarakan bisa mengandung kuasa perubahan itu. Merusak atau membangun. Ada orang mau bunuh diri, saudara. Lewat di percakapan orang Kristen. Yang membangunkan rohaninya. Tidak jadi bunuh diri. Saudara-saudara, perkataan kita seperti itu atau bukan? Satu kalimat itu bisa merubah zaman. Saudara-saudara, ini kalimat bijaksana. Bukan kalimat pengetahuan, saudara. Berbeda sekali bijaksana dengan kalimat pengetahuan. Kalimat pengetahuan bagaimana, pengetahuan akademik begitu tinggi, saudara, tidak membangunkan. Tetapi kalimat bijaksana, satu kalimat. Dia membangun, mencerahkan, memberikan semangat kepada orang lain. Saudara-saudara, ini kalimat bijaksana. Lidah bijak yang membawa kesembuhan. Bukan lidah berpengetahuan yang membawa kesembuhan. Tapi lidah orang bijak yang membawa kesembuhan. Saudara, jangan tertipu dengan bahasa roh yang sekarang banyak dipakai di gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab. Karena bahasa roh diletakkan paling akhir. Kalimat-kalimat yang keluar dan bisa dimengerti itu paling atas. Nubuatan yang bisa dimengerti oleh orang lain. Tetapi bahasa roh itu tidak bertanggung jawab, saudara. Bahasa yang diberikan Tuhan itu supaya orang mengerti.
Bukan supaya orang makin kacau dan tidak mengerti, saudara-saudara. Saya menyaksikan karena saya sendiri seperti itu dulu. Saya orang karismatik yang giat berbahasa roh. Itu semua palsu, tipuan setan. Saudara-saudara, tidak membangun gereja sama sekali. Gereja bangun jikalau kalimat yang dikotbahkan, firman Tuhan. Kalimat yang bisa dimengerti oleh jemaat. Membangun kerohanian. Saudara-saudara, edify the church. Dan kalau saudara mau mengerti bahasa yang diberikan supaya manusia itu. Kenapa manusia diberikan bahasa oleh Tuhan, saudara-saudara? Supaya manusia bisa mengkomunikasikan Injil. Seperti dia menerima Injil melalui bahasa. Demikian dia harus mengkomunikasikan Injil. Saudara ingat orang Kristen, kita hidup karena Injil. Tidak ada orang Kristen lahir menjadi Kristen. Tidak ada orang Kristen karena memiliki papa mama yang baik, yang rohani, yang Kristen. Lalu dia dilahir menjadi baik Kristen. Semua orang Kristen mendengar Injil. Baru dia diselamatkan. Demikian kita berkomunikasi dengan bahasa yang mengandung Injil. Bumbunya itu. Kita ingat Yakobus, saudara, banyak menasehatkan tentang persoalan lidah. Karena lidah bisa menghasilkan perkataan-perkataan yang bisa dimengerti. Itu sebab bisa menjatuhkan dan bisa membangun. Dan Yakobus bersama-sama dengan Paulus mengajarkan bahwa perkataan itu adalah alat yang berkuasa. Baik untuk kebaikan ataupun kejahatan. Seperti kita memasang kekang pada mulut kuda. Yakobus bilang itu. Kecil. Tapi bisa mengendalikan seluruh tubuhnya yang begitu kuat. Atau seperti kemudi yang begitu kecil. Bisa mengendalikan kapal yang besar. Atau seperti api yang kecil. Membakar hutan yang besar. Itulah lidah kita. Yakobus bilang lidah kita juga adalah api. Lidah adalah suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota tubuh kita. Sesuatu yang bisa menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus. Saudara-saudara. Ini adalah perkataan yang sangat berkuasa sekali. Tetapi benar-benar terjadi, saudara. Saudara bisa membandingkan kalimat-kalimat yang dikeluarkan Hitler. Penuh dengan kebencian. Mengajak dunia perang, saudara-saudara. Saling membunuh. Menghasilkan penderitaan dan kesedihan. Tapi bandingkan dengan kalimat Yesus Kristus. Saudara-saudara. Yang memberkati orang-orang seluruh dunia. Kita harus berdoa minta Tuhan mengontrol lidah kita. Bagaimana saudara? Dengan minta Tuhan mengendalikan hati dan pikiran kita. Kamu manusia baru diperbaruilah di dalam budimu, roh dan pikiranmu. Lidah tidak bisa dikontrol kecuali kalau hati dan pikiran dikontrol. Karena Tuhan bilang apa yang keluar itu dari hatimu. Kalau tidak dikontrol maka perkataan manusia malah merusak orang lain dan itu menyedihkan Roh Kudus. Tetapi perkataan yang baik yang membangun itu menyenangkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan setan, saudara. Ia pribadi. Ia bukan kuasa, ia pribadi. Jadi di dalam cintanya yang tidak terbatas dia telah merendahkan dirinya. Tinggal bersama dengan kita. Di dalam hati kita, saudara. Dan menderita duka cita ataupun sukacita bersama-sama melalui kita. Apakah dia berduka cita melalui perkataan kita? Ataukah dia bersuka cita karena kita, saudara? Paulus berkata di ayat 30-32. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Paulus dijelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Ini bicara tentang percabulan perjinahan, saudara. Paulus tidak hanya memberikan kuliah moral tentang imoralitas. Dia berkata pada intinya, saudara. Apa itu? Tubuh adalah bait Roh Kudus itu. Saudara-saudara, apa yang salah tentang itu adalah bahwa kita menggabungkan tubuh kita yang merupakan bait Roh Kudus dengan yang lain yang tidak suci.
yang kotor, yang cabul. Dan kita tidak memiliki hak untuk melakukan itu. Cara untuk mengatasi dosa itu, saudara. Cara mengatasi dosa perkataan yang kotor itu bukan dengan banyak doa. Agar kita terlepas daripada perkataan kotor. No. Tetapi sadarlah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan bahwa kita tidak berhak menggunakannya dengan cara itu. Paulus berbicara di dalam bagian ini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Karena dia sangat lembut, dia sangat sensitif, peka sekali. Dan dia kudus, jangan kamu sedihkan hatinya. Karena dia pribadi yang hidup di dalam kamu. Jikalau kita sadar ini, saudara, maka kita akan terdorong untuk hidupnya kudus. Praktekkan setiap bangun pagi. Hal pertama, bilang sama diri sendiri, saya adalah manusia baru. Anak-anak Allah. Kristus ada di dalam saya. Manusia lama sudah mati. Saya mati bersama Kristus. Tetapi saya hidup, tapi bukan saya. Tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Maka hari ini saya harus hidup sebagai manusia baru. Milik Kristus. Itu sebabnya Paulus meneruskan terakhir, saudara. Yang kita harus lakukan hari itu ketika bangun tidur. Paulus meneruskan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, apakah kita membuat Roh Kudus berduka atau bersuka cita? Kalau kita ingin menyenangkan Roh Kudus, kita harus melatih kerohanian kita. Dengan disiplin rohani. Bukan hanya berdoa. Jangan berdusta bicara kebenaran. Jangan biarkan matahari terbenam saat kita masih marah. Jangan mencuri tetapi kerjalah keras. Dan jangan berkata kotor tapi berkatalah yang baik. Apakah hidup kita membuat Roh Kudus berduka atau bersuka? Kita bisa terus maju mengikut Tuhan. Dan hidup dipakai bagi pekerjaan salib Tuhan di dalam dunia ini. Hidup bersandar kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Sebagai manusia baru, anak-anak Allah yang hidup. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.